kembali lagi ke podcast kami, yaitu podcast Datu Netral. Di sini kami akan membahas seputar pemanasan akibat perang antara Israel dan Iran. Di sini terdapat ada pengamat dari Timur Tengah, yaitu Saudara Alan. Bagaimana keadaan di Timur Tengah tentang campur tangan Amerika Serikat terhadap perang Israel dan Iran? Apakah ini akan membuka jalan ke perang dunia ketiga atau bagaimana? Dan apakah Iran itu pro Palestina atau hanya sekedar membela negaranya sendiri? Silakan. Ya, baik. Saya akan coba mengulas sedikit ya terkait kondisi di wilayah Timur Tengah. Jadi awal mula adanya pertempuran ini kan memang didasari dari konflik antara Palestina dan Israel yang berkepanjangan. Di konflik ini sudah bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun sudah. Jadi konflik ini memicu inisiatif dari Iran untuk bagaimana membantu negara Palestina untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Jadi melihat dari itu, penduduk Israel tidak menginginkan negara Iran ini membantu Palestina, sehingga mereka membuat ancaman bahwasannya akan membumi hanguskan Iran. Hingga pada beberapa pekan lalu Israel melakukan serangan pertama ke limit pertahanan Iran. Dan adapun respon dari Iran melakukan serangan balik dengan dalih bahwa mereka melakukan serangan itu untuk membela negaranya, melindungi negaranya daripada ancaman ataupun serangan yang dilontarkan oleh Israel tadi. Hingga pada beberapa pekan lalu Iran melakukan beberapa serangan hingga menghancurkan beberapa limit pertahanan dari Israel ini, termasuk kota besar di Israel itu Tel Aviv. Melihat kondisi ini, negara-negara tetangga atau negara-negara sekutu dari Israel seperti Amerika Serikat turut ikut membantu Israel, karena memang mereka ini negara sekutu. Tentunya Amerika juga akan membantu apapun yang menjadi kebutuhan daripada Israel ini. Memang mulanya Amerika Serikat ini memberikan ancaman melalui media bahwa Amerika Serikat akan turut atau ikut campur tangan apabila Iran tidak menyerahkan dirinya atau tidak memberhentikan serangannya kepada Israel. Namun balasan yang dikeluarkan oleh Iran bahwasanya Iran tidak akan takut terhadap Amerika Serikat. Hingga Tapi kita jeda dulu, Mas Saudara Alan. Tapi kita kembali lagi melihat sejarahnya bahwa Iran itu adalah bangsa Persia, ya, yang dahulunya itu mereka berteman atau bersahabat baik dengan Israel. Tapi apa yang memicu konflik antara Israel dan Iran ini? Jadi yang memicu konflik itu tadi, bahwasannya Israel tidak menginginkan negara Iran ini membantu Palestina. Karena memang dari dulu Israel sudah mengatakan siapapun yang membantu negara Palestina secara terang-terangan, maka dia akan menjadikan negara tersebut sebagai Palestina yang kedua. Artinya dia akan membumi hanguskan negara-negara tersebut. Tapi ada ketidakpastian kalau Iran pro Palestina mungkin agak kurang sepakat, karena Iran itu membalas Israel karena pusat nuklir mereka itu dihantam, yang menewaskan beberapa
tokoh penting di Iran. Itu yang menyebabkan Iran membalas Israel. Bukan mereka pro Palestina, Ya. bukan. Jadi begini, memang ini bukan terkait penyebab daripada serangan dari Iran, tapi ini adalah penyebab kenapa Israel melakukan serangan terlebih dahulu kepada Iran. Awal mula adanya serangan Israel, kan yang melakukan serangan itu kan yang pertama itu kan Israel. Kemudian Iran melakukan serangan balik karena melihat tatanan negaranya sudah dihancur atau dibombardis oleh negara Israel, sehingga Iran melakukan pembelaan, melakukan beberapa serangan kepada negara Israel dengan titik-titik tersebut tadi seperti Tel Aviv misalnya. Nah, melihat kondisi ini, Amerika Serikat ikut serta turut tangan dengan melakukan pengecaman melalui media kepada Iran. Respon dari Iran bahwa Iran tidak akan pernah takut atau tunduk atau bahkan tidak akan menyerah kepada Israel ataupun Amerika Serikat. Sehingga pada beberapa hari kemarin Amerika Serikat melalui laman resminya itu mengeluarkan statement bahwasanya mereka sudah melakukan serangan kepada 3 titik nuklir, pusat nuklir yang berada di Iran. Namun yang menjadi perbincangan kita, apakah memang betul 3 pusat titik di Iran, titik nuklirnya Iran itu betul-betul diserang oleh Amerika Serikat atau bagaimana, atau hanya itu hanya sebagai isu sehingga kita sebagai negara-negara di dunia ini menganggap bahwa Amerika Serikat betul-betul melakukan pengecaman terhadap negara Iran. Jadi melihat kondisi ini, negara-negara lain juga nanti akan ikut serta dan bisa saja ini akan memicu adanya konflik ataupun perang dunia ketiga. Itu yang dikhawatirkan. Tapi kembali lagi, kenapa yang ini kan yang bermasalah antara dua negara ya, Israel dengan Iran. Lalu serangan-serangan Israel itu kenapa tidak dianggap melanggar oleh hukum internasional, sedangkan mereka para kaum Yahudi itu sangat dibela, sangat dilindungi oleh Amerika Serikat. Apa peran penting Israel terhadap Amerika Serikat sehingga Amerika Serikat ikut seret ke dalam perang melawan Iran? Jadi begini, jadi Israel ini kan, dan memang dari dulu selalu kalau bicara mengenai aturan PBB, memang Israel dari dulu melanggar aturan tersebut, termasuk Amerika Serikat itu. Iya. Namun apa yang terjadi? Hampir semua negara tidak mampu membendung ataupun mengatasi pelanggaran atau mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh negara Israel ataupun Amerika Serikat. Karena memang dilihat dari latar belakang kedua negara ini memiliki kekuatan militer yang sangat ampuh, sehingga ini yang membuat mereka bangga bahwasanya negara kami negara kuat. Siapapun yang berhadapan dengan negara kami, otomatis negara itu akan kalah. Itu persepsi mereka. Namun kembali lagi bahwa bukan hanya Amerika saja yang memiliki kekuatan militer yang sangat kuat, tapi ada juga beberapa negara yang kemungkinan memiliki kekuatan militer yang lebih kuat daripada mereka, antaranya negara Rusia. Nah, kembali dari pembahasan tadi, kenapa Amerika Serikat selalu ikut campur apapun persoalan terkait Israel, Amerika selalu ikut campur? Karena memang Israel ini di bawah namanya Amerika. Mereka adalah negara yang bersekutu, sehingga seperti apapun yang dilakukan Israel, Amerika tetap membelanya. Karena mereka adalah negara bersekutu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi dari jawaban saudara itu terdapat 2 jawaban. Apakah Israel yang membentuk Amerika atau Amerika yang membentuk Israel? Kalau kita lihat dari segi militernya Israel, sangat mustahil untuk menguasai seluruh Gaza, Palestina tanpa bantuan
militer negara manapun. Iya, kalau kita melihat dari hal demikian, tentu saja Israel ini adalah istilahnya itu tangan daripada negara Amerika. Meskipun yang kita lihat di lapangan adalah Israel yang bertempur, tapi pada hakikatnya itu adalah Amerika Serikat. Jadi Israel bikinannya Amerika Serikat. Karena dilihat dari peta geografis bahwa penduduk Israel ini tidak begitu banyak dengan penduduk negara lain. Namun apa yang menjadi kelebihan mereka? Mereka punya backingan Amerika Serikat. Yang kita lihat di lapangan adalah Israel, namun pada hakikatnya itu adalah Amerika Serikat. Jadi inilah permainan politik dari negara Amerika Serikat tersebut. Jadi ketika negara Israel dan Amerika Serikat ikut campur dalam masalah peperangan melawan Iran, apakah negara-negara lain akan ikut perang melawan Israel dan Amerika Serikat? Karena banyak hukum internasional yang dilanggar oleh Israel, tapi dibantahkan dengan adanya kepentingan lain, adanya masalah yang seperti di Iran itu kan terdapat fasilitas nuklir yang begitu besar yang difitnah oleh Amerika Serikat, sehingga Iran itu pernah diluluh rantahkan oleh Amerika Serikat, oleh militer Amerika Serikat, bahwa di sana terdapat alat peledak nuklir. Tapi itu hanya sekadar manipulasi. Iya. Sebenarnya apa yang ada di Iran sehingga Iran ini sangat dibenci oleh para negara Barat? Ya, berbicara mengenai respon dari beberapa negara melihat konflik ini, itu negara-negara seperti negara Rusia, Cina juga sudah menyatakan sikap siap membantu Iran. Iya. Namun sampai saat ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Presiden Rusia itu bahwa Presiden Iran belum meminta bantuan kepada mereka. Namun mereka sudah menyatakan diri untuk siap membantu negara Iran tersebut. Cuman dari statement itu juga mereka menginginkan agar bagaimana negara Iran itu tidak meluncurkan nuklirnya, karena ini bisa saja memicu konflik yang sangat besar dan bahkan bisa saja memicu perang dunia ketiga tadi. Kemudian apa yang membuat Amerika betul-betul ataupun Israel betul-betul membenci Iran? Ya kembali lagi dengan konflik itu tadi. Awal mulanya itu konflik itu adalah lahir daripada konflik antara Israel dan Palestina. Namun Iran punya segudang militer, segudang nuklir, segudang rudal yang betul-betul bisa mengimbangi sedikit tidaknya dengan kekuatan daripada negara Israel ataupun negara Amerika Serikat. Jadi ya kira-kira seperti itu untuk pembahasan kita pada kesempatan ini. Saya kembali ke mungkin sekian podcast pada sore hari ini. Kita tutup dengan tetap semangat menjalani hidup meskipun ada kekacauan di mana-mana. Sekian dari saya tutup. sudah